Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rizky Andri Mustafa. Saya akan menjelaskan tentang cara menurut data menggunakan website AirDrop. AirDrop ini merupakan website yang dibuat oleh NOAA dari Amerika yang digunakan untuk mengambil data sampel oceanografi. Nah, ini berikut tampilan dari homepage dari si AirDrop itu sendiri. AirDrop ini dia menggunakan data citra satelit. Banyak sekali data citra satelitnya. Sini kita bisa lihat ada 1.700 lebih dataset yang bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Sini kita akan mencari data tentang suhu muka air laut. Nah, karena banyak sekali, kita langsung saja ke Ctrl+F, kemudian cari apa yang ingin kita eh, inginkan gitu, data yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan average sea surface temperature secara global, data per bulan itu. Nah, saat di sini ada komponen-komponennya. Ini ada, nah ini institusi yang menerbitkan si data tersebut. Kemudian ini ada kita ingin mendapatkan datanya seperti apa. Terus judul, terus ada metadata institusi sama dataset ID-nya. Nah, kembali lagi kita akan mencari data tentang surface temperature atau suhu muka air laut. Di sini saya menggunakan yang global, yang monthly dari 1870 hingga yang terbaru. Lalu kita klik draft. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan kita untuk mengambil data yang suhu muka air laut yang kita inginkan. Nah, di sini graph type-nya itu ada surface atau muka air laut, kemudian y-axis-nya itu longitude, dan y-axis-nya itu latitude, dan untuk colornya kita SST karena yang ingin kita ambil adalah SST. Nah, ini ada peta dunia. Ini menunjukkan eh, warna-warna ini menunjukkan suhu muka air laut di seluruh permukaan bumi gitu. Nah, bisa dilihat dari yang ungu sampai yang merah itu suhunya dari yang dingin berada di daerah kutub, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian pada daerah khatulistiwa itu cenderung panas karena mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun, khususnya di Indonesia. Kemudian kita di sini ada zoom jika kita ingin mendapatkan data yang kita inginkan atau tempat yang kita inginkan. Kita bisa memilih tempat yang kita inginkan gitu di mana saja. Eh, nah, atau bisa lebih mudah dengan menggunakan dimension, fitur dimension ini. Pertama kita set dulu tanggal yang kita inginkan, itu tanggal pertama tahun. Di sini saya mengunduh data pada bulan April tahun 2019. Nah, ini time waktunya gitu selama 16 jam sekali. Sini kita bisa lihat. Kemudian untuk latitude dan longitude-nya kita bisa atur di mana dan di mana si eh, wilayah yang akan kita ambil datanya. Nah, di sini saya akan mengambil wilayah Selat Makassar. Nah, ini untuk latitude-nya. Latitude ini dia menunjukkan eh, bujur, lintang. Latitude ini dia menunjukkan lintang, lintang, lintang utara dan lintang selatan gitu. Nah, karena Indonesia berada di Khatulistiwa, jadi kita ambil tengah-tengah. Nah, untuk longitude sendiri ini menunjukkan bujur, bujur timur.
Nah, setelah semua komplement sudah kita masukkan, kita klik redraw the graph. Maka peta ini dia akan menunjukkan wilayah yang akan kita ambil. Nah, di sini kenapa warnanya merah semua? Dapat dilihat di indikator warnanya. Jadi suhu permukaan laut di Selat Makassar ini kira-kira sekitar 28 hingga 32 derajat Celcius karena berada di Katulistiwa. Nah, untuk selanjutnya itu setelah mendapat data yang kita inginkan, itu eh, untuk tipe filenya di sini saya menggunakan CSV karena file yang akan digunakan di sini akan diolah menggunakan ODV oleh Restu teman saya. Kemudian kita download data. Nah, setelah di-download, data yang akan muncul itu berbentuk Excel. Nah, seperti ini bentuk bentuk data yang telah kita ambil tadi. Di sini kita bisa lihat dari tahun 2019 selama 16 jam, selama 12 jam. Ini kita bisa lihat suhu muka air lautnya, temperaturnya. Ini banyak sekali datanya. Nanti data ini kita akan olah menggunakan software yang bernama ODV atau Ocean Data View yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Restu Putra Sugianto. Demikian cara mengunduh data surface temperatur atau suhu muka air laut menggunakan website dari AirDrop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Restu Putra Sugianto, NPM Mahir 05 dari Kelautan 2019. Di sini saya akan melanjutkan video yang tadi sudah dibuat oleh rekan saya yaitu Rizky Andre Mustafa. Di sini Rizky Andre Mustafa menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload data atau mendapatkan data suhu permukaan laut di website AirDAP. Di sini saya akan memberikan ilustrasi untuk bagaimana cara memvisualisasi data suhu permukaan laut melalui aplikasi ODV atau Ocean Data View. Setelah aplikasi Ocean Data View terbuka, kita tinggal klik import, lalu di sini ada ODV spreadsheet untuk memvisualisasikan data yang sudah kita download dari AirDAP tadi. Lalu diklik ODV spreadsheet, lalu kita tinggal ke tempat menuju file yang telah kita download. Lalu setelah di-download akan muncul tab seperti ini atau window. Ini tinggal diklik OK saja karena tidak akan mempengaruhi untuk visualisasi dari suhu permukaan laut. Oke. Nah, di sini ada yang harus diganti, yaitu data field-nya kita ganti menjadi ocean, serta data type-nya kita ganti menjadi profile. Untuk primary variable-nya tidak usah diganti, kita tetap time saja, lalu klik OK. Nah, lalu akan muncul lagi window seperti ini. Kita klik OK saja. Ini juga di OK. Nah, ini merupakan jumlah stasiun yang terdapat pada data ini, yaitu kelompok kami sendiri mengambil data yang terletak di Selat Makassar. Lalu setelah data terload, kita tinggal zoom saja untuk agar menampilkan data yang sudah ada saja atau yang hanya ada datanya, supaya mempermudah proses visualisasi. Setelah selesai, enter.
Lalu setelah di zoom, kita klik kanan di dalam map ini, klik properties. Di sini untuk menghapus garis ini agar mapnya terlihat lebih jelas. Klik OK. Lalu setelah selesai, kita klik kanan di luar maps ini atau di background putih ini. Lalu menuju layout template. Dikarenakan di sini saya akan memvisualisasikan data suhu permukaan laut atau SPL, saya menggunakan layout template 1 surface window. Setelah selesai, datanya akan muncul seperti ini. Lalu kita tinggal mengatur properties dari hasil ini. Kita klik properties, draw grid-nya dihapus. Kita ke display style, ke graded field, kita ke debug grading. Kenapa di sini saya menggunakan debug grading? Supaya hasil yang dihasilkan maksimal dan juga hasil visualisasinya bagus dan jelas. Lalu klik OK. Nah, dikarenakan di sini belum muncul angka-angka di dalam gambar ini, yaitu yang lebih jelasnya suhu di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Kita klik kanan lagi di dalam gambar, properties, lalu ke contour, ini dipencet, lalu ke color mapping agar pewarnaannya lebih spesifik atau lebih jelas, lalu auto adjust, lalu klik OK. Nah, di sini telah muncul suhu permukaan air laut yang terletak di Selat Makassar. Nah, di sini ada rentang dari suhu tertinggi hingga ke suhu terendah dengan warna yang beragam. Jadi lebih mudah untuk membedakan suhu, serta di sini juga sudah keluar angkanya, jadi kita bisa mengambil perkiraan dari sini. Suhu permukaan, kira-kira suhu permukaan laut yang ada di Selat Makassar itu seperti ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.